orang yang kurang kasih sayang dari orang tua. Pilih kasih dan fokusnya terganggu. Saya memilih angka kelahiran nomor 16. Umi Kulsum, wanita cantik kelahiran tanggal 16, merasa dirinya kurang kasih sayang ibunya. Apakah karma baik akan datang atau karma buruk yang tidak akan pergi dari hidupnya? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sini rapotnya, mau melihat. Bener kan apa yang Mama bilang? Kamu ini ya, selalu rapotnya jelek. Mama. Kita dapat ranking yang bagus. Dasar, kita itu harus mendidik dia lebih keras lagi. Biar dia rajin belajar. Tuh, lihat kakak kamu. Dari SD, dia selalu dapat ranking yang bagus. Gak kayak kamu. Nih, contoh kakak kamu. Coba kamu gak pernah bisa membanggakan Mama dan Papa. Sudahlah. Dan sebagai hukumannya, Mama dan Papa akan jalan-jalan dan yang Mama akan ajak cuma kakak kamu. Karena yang Mama ajak jalan-jalan itu adalah sebagai hadiah yang raportnya bagus. Jadi kamu diam di rumah. Tahu? Ma, kasihan Ana dong, Ma. Dia kan masih kecil. Masa nggak diajak jalan-jalan? Gak bisa, Pak. Pokoknya ini adalah keputusan Mama dan tidak bisa diganggu-gugat. Ana. Udah. Diam, jangan nangis ya. Udah. Ana dengar papa. Kali ini nggak apa-apa raportnya jelek. Tapi tahun depan harus lebih bagus lagi ya, Nak. Iya, Pak. Kamu ngapain masih di sini, hah? Ma, Ana mau ikut ya, Ma. Ana minta maaf, Ma. Ana mau ikut. Enggak. Sekali Mama bilang enggak, tetap enggak. Ma, tapi Ana mau ikut, Ma. Udahlah, Ma. Kasihanin Ana. Biar dia ikut sama kita ya. Papa gimana sih? Kalau mendidik anak tuh yang kompak. Lagi pula kita jalan-jalan cuma sebentar. Nanti malam juga sudah pulang. Ma, Ana mau ikut, Ma. Ana mohon. Kamu mau ikut? Makanya kalau mau ikut, kamu rajin belajar, rapor kamu yang bagus. Ayo! Mama, Ana takut. Masuk kamar. Kamu jangan nangis. Kalau kamu nangis dan maksa pergi, Mama kunci di dalam kamar. Kamu mau? Jangan, Ma. Makanya diam. Masuk kamar. Masuk kamar. Mama. Anak papa. Belum tidur ya, sayang? Belum, Pak. Aku nungguin Papa. Kan mau belajar. Ya udah. Papa masuk dulu ke kamar, Papa mandi, Papa capek sekali. Habis itu, Papa janji akan temenin kamu belajar di kamarmu ya. Ya, Pak. Mama juga capek, Pak. Yuk. Ya. Kak, aku boleh pegang nggak bonekanya? Nggak boleh. Ini bonekaku yang baru. Kak, sebentar doang. Kakak, sebentar doang kan. Nggak boleh. Jalan-jalan. Ya nggak boleh. Kak, sebentar doang. Nggak boleh. Kak, sebentar doang. Nggak boleh. Kakak, sebentar. Mama. Kamu apain kakak kamu? Udah tahu kita semua ini capek. Kamu malah bikin emosi. Enggak, Pak. Aku nggak apa-apain Kak Mita. Bohong. Kamu bohong. Mama. Aku sampai jatuh, Ma. Kamu memang gak tahu diri jadi anak ya. Kamu sekarang minta maaf sama kakak kamu. Udah gitu kamu masuk kamar dan kamu jangan keluar sampai Mama suruh kamu keluar.
Tapi aku nggak dorong kakak, Ma. Kamu malah ngebantah. Ayo, minta maaf. Minta maaf. Dan kamu langsung masuk kamar. Kak, maafin aku ya. Ayo, sekarang kamu masuk kamar. Masuk kamar. Sini bonekanya. Sat. Oh, dear. Kamu nggak apa-apa? Ana, barusan Mama cerita. Kenapa kamu dorong kakakmu sampai menangis? Aku nggak dorong kakak, Pak. Ya udah, kalau kayak gitu jangan lagi bersedih. Diam, cep. Tahu nggak? Papa juga bawain oleh-oleh buat kamu. Nih. Lucu kan? Apa-apaan nih? Kenapa Papa kasih hadiah? Ma, itu bukan hadiah. Itu cuma oleh-oleh aja kok. Ini bukan hadiah. Apapun bentuknya, ini ada hadiah. Dan hadiah hanya diberikan kepada anak yang ranking pertama, dan itu Mita. Ma, Papa mohon, Ma. Jangan terlalu keras menghukum anak. Papa, kalau kita lembek, ini anak tidak akan berubah. Cukup, Ma. Hari ini, Mama itu sudah terlalu banyak menghukum anak kita sendiri. Kenapa kita jadi berantem sih? Nanti rumah tangga kita hancur. Gara-gara dia. Kok Mama ngomongnya seperti itu, Ma? Masya Allah, Mama Amin terkadang berpikirnya terlalu jauh sekali. Kadang-kadang Papa itu bingung, entah bagaimana cara berpikir Mama terhadap anak. Mama, Papa, udah jangan berantem lagi. Karena semua ini gara-gara kamu. Sayang. Udah. Kamu gak usah bersedih lagi. Gak usah nangis. Diam. Nih Papa bilang ya. Terkadang orang tua itu memang ada berbicara seperti itu. Tapi nggak ada apa-apa antara Papa sama Mama. Setelah tadi obrol-obrol seperti itu, nanti juga Papa bercanda lagi. Yang penting Ana nggak usah berpikir apapun. Oke sayang? Iya, Pak. Diam sekarang. Loh, Ana, kok belum ganti seragam sekolah, sayang? Aku yang nyuruh dia cuci piring, Papa. Biar belajar kerja. Udah. Ana, tinggalin dulu itu kerjaan. Ayo, sarapan bareng Papa, sama-sama. Papa gimana sih? Biar aja dia selesai dulu cuciannya. Kenapa sih, Pak? Dia itu anak kita, bukan pembantu. Aku tuh sengaja ngedidik dia. Supaya dia belajar kerja. Kamu kan tahu sendiri, otaknya dia tuh lemah. Paling juga kalau udah gede, jadi pembantu. Beda sama Mita. Mita itu ketahuan pintar. Kalau sudah besar, pasti sukses dan gajinya besar. Dan bisa bayar pembantu. Astagfirullahaladzim, Ma. Ma, hati-hati kalau berucap. Kata-kata itu bisa menjadi doa, Ma. Apa Mama nggak takut? Mama kepingin anak kita ini jadi pembantu. Apa kenapa sih? Selalu negatif aja sama Mama. Udah. Sekarang kamu tinggalkan dulu itu kerjaan. Ayo, sarapan bareng Papa. Kenapa sih, Pak? Papa itu selalu berlawanan dengan Mama. Udah, Pak. Aku nanti aja makannya. Aku mau nyelesain cuci piring aja dulu, Pak. Tuh, lihat. Emang anaknya yang mau cuci piring. Kenapa sih, Pak? Kamu kerjain bener. Ngepel yang bersih. Kalau sampai nggak bersih, Mama akan suruh kamu ulang kembali. Cepetan! Tapi, Ma, Ana harus siap-siap berangkat sekolah, Ma. Mama nggak mau tahu.
ngepel yang bersih. Mulai besok, kamu bangun lebih pagi, kamu harus nurut kata-kata. Cepetan! Iya, Ma. Yang benar! Iya, Ma. Pak Satpam. Pak, tolong bukain pintunya ya, Pak. Maaf ya, Dek. Kalau adik selalu terlambat, silakan tunggu di situ sampai pelajaran selanjutnya. Pak, tolong ya, Pak. Ana minta tolong, Pak. Ini sudah peraturan sekolahan. Kalau saya buka, nanti saya bisa dimarahin oleh kepala sekolah. Bahkan saya bisa dipecat, Dek. Bapak. Ya sudah, silakan tunggu di situ. Aduh Mbak, aku jadi nggak enak nih, jadi ngerepotin. Ana tuh nggak suka naik pesawat. Gak apa-apa Jeng, saya doain ya ibadah umrohnya lancar. Makasih banyak. Ana, kamu selama di rumah Ibu Asih jangan suka main. Rajin belajar dan bantuin Ibu Asih ya. Iya, Ma. Ayah janji, insya Allah tahun depan ayah punya rezeki, gantian Ana yang ikut umroh ya nak. Kita mau pamit dulu. Oke Bu, Terima kasih ya Bu Asih. Iya. Terima kasih Pak Fadli. Iya. Kamu Pak Fadli, Hati-hati ya, Bu, saya ya. titipkan saya Pak. Iya. Di jalan. Iya Pak, hati-hati Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa-apaan ini? Aduh, kamu gimana sih? Nyuci piring segini aja nggak becus. Hah? Lihat itu, pada jatuh semua, pada berserakan. Beresin, udah gitu kamu lanjutin cucian piringnya. Terus itu kamu cuci baju. Tapi Bu, Ana harus sekolah. Nggak usah sekolah, besok aja. Salahnya kamu jatuhin piring kesayangan saya. Udah bantuin saya hari ini. Awas ya, kalau kamu ngadu sama orang tua kamu, saya kasih kamu ke penculik. Mau kamu? Hah? Udah beresin. Ngapain ada di sini? Om mau ngomong sesuatu sama kamu. Ya, ayo ikut Om ke kamar. Aku nggak mau, Om. Ayo ikut Om ke kamar. Aku nggak mau. Udah kamu jangan ngelawan deh. Kalau kamu ngelawan, Om bisa kasar sama kamu. Ayo ikut. Ikut. Ana, Iya, Bu Asih. dipanggilin diem aja. Udah mulai males kamu di sini ya. Mau kamu diaduin sama mama kamu? Jangan, Bu. Udah sekarang kamu jualin tuh dagangan matang saya. Kenapa? Kamu mau ngelawan saya? Bukan gitu, Bu Asih. Terus apa? Udah nggak usah pegang ngomong. Sana jualan. Yang pintar jualannya. Ya. Turun. Nih, kamu bawa. Ingat ya, 2 jam lagi, Om tunggu kamu di sini. Kalau kamu nggak datang, Om akan hukum kamu. Pasin, Om. Ingat itu. Karena kamu pergi. Dek, ngapain malam-malam sendirian? Om, tolong aku ya, Om. Ya? Aku mau pulang. Cuman aku tersesat. Aku juga nggak tahu jalan pulangnya. Tenang aja, Om antar ya. Beneran nih, Om. Iya bener. Ayo. Makasih ya, Om. Bangun! Tidur mau kerjaan lo. Maaf, Bang. Lihat, gua bawa mangsa. Lu jaga ya. Ya. Om, Bagus ini nih, kan bukan rumah aku, Om. Aku mau pulang. Bawain lo. Diam. Aku mau pulang. Diam, Bawel. Sekarang lu ikutin kata gua. Lu udah di sini. Ini rumah lu sekarang.
Jangan coba-coba ngelawan gua ya. Dengar, kalau lu ngelawan, Ayo. Oh, ini bos. ini apa ini? Diam. Itu Diam. bukan punya aku. Diam. Oh, Diam. jangan. Bawel, diam. Jangan. Diam. Nah, oke, ingat ya. Mulai besok, lu kerja. Pagi-pagi lu harus sudah bangun. Cari duit yang banyak lu ya. Bareng sama dia. Ya, ingat. Tidur. Turun dulu, mah. Aduh, dia kemana ya, Pak? Kok jam segini belum pulang juga sih? Iya, padahal kita udah muter-muter ya, mah. Jangan-jangan dia tersesat. Terus kalau dia hilang, aku ngomong apa sama orang tuanya? Aduh. Bilang aja mah dia kabur. Emang tuh ya, mah. Anak kecil-kecil pasti licik deh, mah. Pasti dia habis jualin barangan mama. Pasti dia bawa kabur uang mama. Aduh, bener juga kata kamu, Pak. Awas aja kalau bener. Pites-pites sampai rumah. Ayo, Pak, kita cari dia. Ayo, kita cari lagi. Mulai sekarang, lu kerja buat gua. Dengar nggak? Jangan sampai satu orang ada yang kabur dari gua. Termasuk lu. Ya, ingat. Ya, Bang. Udah kerja. Kerja. Coba, itu dia. Itu apa? Oh iya. Ana sini kamu. Wah, dasar anak bandel kamu ya. Sini, cariin malah di sini kamu ya. Ayo pulang. Ayo pulang. Ana nggak mau. Kamu mau ngelawan saya ya? Ayo pulang. Ayo pulang. Kesel. Kamu ya. Suruh jualan malah kabur. Sekarang mana jualannya? Mana uang jualannya? Mana uangnya? Mana uangnya? Kamu diam gak? Hukum aja mah anak begitu. Biar tahu rasa dia. Uangnya diambil sama preman. Main enak aja main ambil. Sini. Ayo sini kita. Sini. Lepasin. Sini. Lepasin. Sini. Ampun. Ibu. Pak Dhani telepon lagi. Ma? Mama? Rasain kamu. Rasain kamu. Ada apaan sih? Ini Dhani telepon. Kayaknya dia mau telepon anaknya dia. Heh, habis ini kamu ngomong sama papa kamu ya. Tapi kalau kamu ngadu macam-macam, saya buang kamu ke hutan yang jauh, biar kamu dimakan macan. Mau kamu? Mau? Udah jangan nangis, cepet masuk, ganti baju. Kamu baik-baik aja kan sayang? Papa dan mama kangen sekali sama kamu, Ana. Aku baik-baik aja kok, Pak. Alhamdulillah. Ya udah, besok Papa, Mama, dan Kamita sudah pulang kok. Ya udah, sekarang kasih handphonenya kepada Pak Fadli dan Bu Asih. Halo Pak, hati-hati ya kalau pulang. Jangan lupa oleh-oleh buat aku Pak. Pak, buat saya juga ya Pak ya. Jangan lupa oleh-olehnya. Iya. Insya Allah. Ya udah Pak, saya pamit dulu ya Pak ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Pak. Heh, kamu ngapain anak-anak di sini? Sudah sana, hukuman kamu belum selesai. Cuci sana bajunya. Sudah sana dalam, nggak usah nangis. Tengah tuh kamu. Ayo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waduh, bagaimana sayang? Kamu lulus kan? Alhamdulillah Pak, Ana lulus. Terus Pak, Ana dapat peringkat kedua loh. Oh iya? Allah, cuma dapat peringkat 2 aja. Seneng banget. Bagus deh kamu lulus. Terus terang aja, Mama tuh udah capek ngurusin kamu. Ma, apa maksud kamu ngomong seperti itu, Ma?
Iya, Pak. Dia itu udah sering bikin kita kecewa. Mama tuh pusing. Ma, lihat. Ana itu pulang bawa prestasi. Peringkat 2, Ma. Seharusnya kamu berikan syukur pada dia. Kasih selamat. Apa? Cuma ranking 2. Itu prestasi, Pak. Lihat Nita. Dia ranking 1. Itu baru prestasi. Baru ranking 2 aja. Tuh. Lihat anak kesayangan kamu. Selalu bikin kita jengkel. Kamu udah pusing. Pokoknya Mama nggak mau dia melanjutkan di sini. Dia melanjutkan di kampung aja sama budenya. Kamu ingin anak tinggal di kampung? Dari dulu Papa lihat kamu benci sekali sama anak kandung kita sendiri. Mama nggak benci. Mama cuma capek. Bilang capek untuk anak kamu sendiri. Saya nggak pernah dengar seperti ini, Ma. Ma, entar dulu, Ma. Dikucilkan dan merasa terkucil ya. Dan saya melihat juga efek karma buruk. Tapi saya melihat di sini efek karma buruk yang dilakukan oleh ibu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kak, Ana, kok dia cantik banget sekarang? Lebih gue lagi. Lepas. Apa sih peluk-peluk segala, lebay deh. Minta aku kan kangen. Ya tapi nggak usah dipeluk-peluk juga kali. Mau ngapain di sini? Aku, Kok kamu udah pulang aja? aku lulus di SMP kampung ini. Terus lihat deh, aku ada di peringkat nomor 1. Apa? Sertifikat kampung? Ini yang membanggakan kata kamu? Tidak. Mah, jadi sekarang dia mau sekolah di sini. Aku nggak setuju. Aku nggak mau ya, Mah. Sampai dia sekolah di sini. Besok kamu pulang ke kampung. Aku mohon, aku pengen banget SMA di sini. Aku nggak Enggak, bisa dibilangin enggak. deh. Aku pengen ngumpul bareng-bareng lagi sama semuanya, Kak. Enggak. Assalamualaikum. Apa? Ana. Sehat kamu, Nak? Sehat, Pak. Tadi Papa sempat dengar sebentar. Kenapa kamu nggak setuju adikmu meneruskan sekolah di sini? Kalau Ananya setuju, Papa setuju. Ya, Mita nggak mau aja, Pak. Dan Mama nggak setuju, Pak. Nggak setuju. Tapi di sini, Papa kepala keluarganya. Papa setuju. Pokoknya, Pak, Mama nggak setuju. Iya, aku juga nggak setuju, Pak. Sudah. Sekarang kamu mandi, habis itu kita makan malam bersama ya, Nak. Iya. Ayo, Pak. Anak kangen sama Papa. Iya. Bikin gue sirup dong. Aku pengen sirup nih. Oh iya, bentar ya, Kak. Es batu yang banyak ya. Iya. Aku panas banget soalnya. Iya, tunggu bentar ya, Kak. Ya. Duh, kan baju yang mahal. Si anak kelewatan, malah ditaruh di atasnya. Lihat baju Mama. Baju kesayangan Mama. Bolong. Ya ampun, kok bisa gini? Kamu ini bisa kerja apa enggak sih?
Aku nggak tahu tadi aku taruh serikahannya di situ. Kamu bohong. Beneran, Ma? Sebagai hukumannya. Mama apa? Yuk, silakan masuk. Oh iya, duduk dulu ya di situ. Kamu minta udah pulang? Mam. Oh iya, Mam. Kenalin temen aku, Iksan. Iksan? Iya, Iksan tante. Silakan duduk ya, San. Makasih tante. Kamu sama siapa? Ma. Udah. Kamu lebih baik ke dapur. Buatin minuman untuk temennya kakak kamu. Cepet. Iya, Mas. Lo tuh sengaja ya? Lo sengaja cari perhatian depan Ihsan kayak tadi? Hah? Lo sengaja tebar pesona, lo sengaja sok cantik, biar dia merhatiin lo dan suka sama lo? Hah? Aku nggak pernah ada kepikiran untuk kayak gitu, Kak. Nggak mungkin. Gak mungkin. Gak mungkin. Kenapa sih lo kayak gitu? Hah? Lo mau ngambil dia dari gue? Lo mau ngerebut dia dari gue? Lo tuh jahat banget sih. Mika, aku nggak. Ada apa sih, Mita? Ribut-ribut terus. Dia itu jahat banget Mas sama aku. Mama tahu kan? Dia itu cari perhatian depan Ihsan. Dia sok cantik depan Ihsan. Ana, jadi ini tujuan kamu pindah sekolah ke sini? Mau menyakiti kakak kamu dan mau merebut cintanya? Aku nggak pernah kayak gitu. Sini. Aduh, mau sakit. Sini. Malam ini kamu tidur di ruangan ini dan kamu renungkan semua tingkah laku kamu. Apa kamu mau Mama kurung di kamar ini setiap temannya Mita datang ke sini? Gua sih pasti belum pulang kerja. Sekarang Om Fadli bawa anak itu ke dalam rumahnya. Mau apa dia? Jangan-jangan dia belum berubah. Ayo ikut om ke kamar. Aku nggak mau. Om. Ayo ikut om ke kamar. Aku nggak mau. Udah kamu jangan ngelawan deh. Kalau kamu ngelawan, om bisa kasar sama kamu. Ayo ikut. Ikut. Ya, Mbak. Itu di sana itu ada bapak namanya Fadli. Nah waktu kecil dia tuh kayak ada ngelakuin pelecehan gitu. Nah tadi tuh dia bawa anak kecil ke situ. Oh iya. Bapak Ibu tolong panggil Pak RT atau siapa kek? Ya. Yuk kita panggil. Ya. Yuk. Enggak. Aku nggak mau sama. Papa, apa-apaan ini, Pak? Apa yang kamu lakuin? Hah? Papa nggak ngapa-ngapain, Ma. Kamu ya udah kepergok masih aja ngelak. Hah? Ini sudah kriminal, Pak. Saya dan Pak RT akan laporkan Bapak ke polisi. Mari kita lapor. Iya, kita lapor polisi. Aku nggak nyangka ya Pak. Aku udah janji sama kamu sekarang. Mama, maafin Papa, Ma. Papa hilap, Ma. Mama malu, Mama kamu nggak sudi. Pak, lepasin saya, Pak. Pak, saya nggak bersalah, Pak. Pak, Mama, tolongin Papa, Ma. Mama, tolongin Papa, Ma. Ma bilang ke polisi kalau Papa nggak bersalah, Ma. Mama, Papa cinta sama Mama. Ma, tolong tolongin Papa, Ma. Bawa aja ke kantor. Mama. Pak, Kak, aku keterima kerja di kafe di Sudirman. Bener kan, Pak? Apa kata Mama? Kalau udah besar cuma jadi pembantu. Kalau nanti teman-teman gue atau gue kesana juga, lo jangan pernah bilang lo tuh adik gue, karena gue malu. Mita, anak ini adik kamu. Mita,
Jangan mentang-mentang kamu itu pintar, lebih daripada adikmu. Kamu menjadi sombong dan merendahkan adikmu. Papa, kenapa sih papa yang sewot? Sekarang kamu minta. Udah jelas masih minta itu malu sama teman-temannya. Kalau adeknya cuma kerja di kafe. Kamu pergi. Papa itu begini gara-gara kamu. Iya, semua ini gara-gara kamu. Mama, aku kan dia nggak mengapain dia. Aku mau apa papa? Nggak, lebih baik kamu pergi, kamu cari kos-kosan yang dekat dengan kerjaan kamu. Jangan pergi. Mama, enggak. Lu tuh jangan sampai ya sama papa. Kamu pergi. 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 Papa. 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 Pak, apa gimana keadaannya? Papa nggak apa-apa kok, Ana. Kamu nggak usah khawatir ya. Alhamdulillah. Ma, kok ada Ana mah di sini mah? Ana, urusan Ana. Yaudah aku bawa papa istirahat dulu ya. Kita istirahat yuk, kita ke kamar sekarang yuk. Ayo. Kamu mau tahu dokter ngomong apa tentang penyakit papa? Apa, Ma? Jantungnya papa fungsinya tinggal 30%. Dan tidak boleh ada pikiran. Terus, kamu kenapa masih di sini? Kamu pergi. Mama tunggu, Mama. Pergi! Ma tunggu. Ma, aku pengen ngerawat papa. Ya, Ma. Mama please kasih aku kesempatan. Nggak bisa. Ma, aku janji. Aku nggak akan bikin Mama susah lagi. Aku bakal lebih tahu diri, ya, Ma. Oke. Mama izinkan kamu di rumah ini. Tapi ingat, kamu harus janji. Kalau sampai bikin masalah dan ada keributan, Mama gak akan maafin kamu lagi. Ngerti? Iya, Ma. Makasih ya, Ma. Aduh, apa sih pakai gini-gini? Kita aja kali. Saya bingung kenapa nggak 100% sih. Iya. Dia kayak pendendam ya. Iya, itu saya setuju sekali. Pendendam. Di sini tidak boleh lo dendam sama ibu ya. Tidak boleh sama orang tua. Mbak Ana, kamu kan nggak pengen dibeda-bedain. Tapi sadar nggak kalau Mbak Ana membedakan antara ibu dan ayah? Apa? Aduh, kaget, Pak. Aku mau sana ya, Pak. Ma? Kenapa? Uang Mama hilang. Hah? Hilang? Hilang 5 juta. Mama udah nanya Papa? Gak mungkin. Papa gak mungkin. Papa selalu sama Mama. Aduh, gimana uang Mama? Kok bisa hilang ya? Oh, jangan-jangan ini yang ngambil si Ana. Ana? Ya iyalah, bisa jadi dong, Mam. Mama gak terima kalau uang Mama diambil sama tuh anak. Ayo, Mam, kita samperin aja yuk. Ana! Sini. Kamu anak yang tidak mau diuntung. Ambil uang. Kembalikan. Mama kehilangan uang 5 juta rupiah. Aku gak ada nyuri uang apa-apa. Gini, kamu pasti curi uang Mama untuk bayar uang kos kamu. Dengan apa kalau bukan dengan mencuri? Ana bayar uang itu pakai tabungan Ana sendiri. Ana waktu sekolah itu ongkosnya Ana tabung, Ma. Gak mungkin. Itu pasti kamu. Mita dan Papa itu tidak mungkin. Ayo ngaku. Tolong dong, Ma, percaya sama aku gak mungkin nyuri, Ma. Kamu ngaku juga. Ma, demi apapun Ana gak ada ngambil uang siapa-siapa, Ma, apalagi uang Mama. Mama gak percaya. Dasar. Ma. Kak Mita. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ana? Kenapa kamu gak pernah pulang, Nak? Apa kamu tidak kangen sama Papa, sama keluargamu?
Kangen, Pak. Papa gimana, Papa sehat kan? Alhamdulillah, nak. Oh, si pencuri uangnya Mama itu udah berani ke sini. Siapa yang kamu maksud mencuri, Mita? Ya siapa lagi kalau bukan yang samping Papa, si Ana. Papa nggak percaya kalau Ana pencuri. Ana, apa benar kamu mencuri, nak? Tuh kan, dia aja diem aja, Pak. Berarti benar dong dia itu pencuri. Ana, jawab pertanyaan Papa. Apa benar kamu mencuri, nak? Enggak, Pak. Aku nggak pernah nyuri apapun. Papa nggak percaya dia pencuri. Kalian asal menuduh. Apa buktinya? Buktinya ya uang Mama yang sudah dia curi hilang, Pak. Pak, Kak. Aku tuh kesini nggak ada mau cari keributan, oke? Aku cuma mau ngajak kalian semuanya jalan-jalan. Apa? Jalan-jalan sama lo? Pelayan kafe udah gitu tukang curi. Gue sih nggak mau, malu. Dan Mama juga nggak mau. Papa juga nggak boleh pergi. Papa masih sakit. Papa harus di rumah. Dan kamu pergi. Kenapa sih kalian berdua ini selalu menjahati Ana? Padahal dia berniat baik pada kalian. Pak, mencuri itu perbuatan baik, Pak. Papa. Aduh, harus perhatian deh. Papa. Kenapa, Pak? Jantung Papa sakit. Papa. Sabar ya, Ma ya. Assalamualaikum. Ngapain lo kesini? Udah. Mama udah pusing. Papa kita udah ninggalin kita, sayang. Siapa lagi yang menafkahi hidup kita, Mita? Iya, Ma, tapi gara-gara dia, Ma, Papa tuh jadi meninggal. Ma, Kak. Izinin aku gantiin Papa ya. Aku bakalan berbakti sama kalian. Ya itu emang tugas lo. Karena lo yang berbuat semua ini dan lo harus tanggung jawab atas semua ini. Lo ngerti gak? Iya, Kak. Aku ngerti. Aku bakal nafkahi kalian ya. Bagus. Bagus kalau tahu diri. Oke. Kamu boleh tinggal di sini. Makasih ya, Ma. Gak make sense untuk di sini karena saya melihat realita yang saya telusuri dan saya bongkar ubek-ubek di sini bahwa kamu punya kisah cinta yang jelek. Sebenarnya dia jeleknya kisah cintanya berulang-ulang, Robi. Pernah ada yang deket tapi putus bolak-balik mental. Sebenarnya saya ungkap satu fakta lagi nih. Kamu tuh udah gak cocok dari usia muda sama orang tua, khususnya ibu. Justru itu akumulasinya jadi besar sampai sekarang. Kak, kamu ngapain, Kak? Ini duit buat gue. Soalnya gue perlu banget sama duit ini. Jangan dong, Kak. Ini buat ongkos aku ya. Hey! Gak penting gue. Gue tuh besok mau ke salon. Ya, ini pun masih kurang 500.000. Enggak, jangan dong, Kak. Enggak. Aku nggak punya ongkos. Anak. Coba lihat tangan lo. Lihat izin lo. Kak, jangan, Kak. Gue mau lihat. Ah. Bagus nih. Ini Mas. Ini Mas bukan. Jawab. Iya, Kak. Buat gue ya. Kak, jangan dong, Kak. Kak, katanya Kak mau lihat doang. Kak. Kak. Aku nggak punya apa dong, Kak. Lo dengerin gue. Lo masih mau kan tinggal di sini sama gue, sama Mama? Kalau lo masih mau di sini, lo ikutin apa kata gue. Gak usah lo ngelawan. Kak, aku nggak punya uang lagi, Kak. Kak.
Ini. Tidak akan lama lagi calon kamu akan segera melamarmu. Dan jangan lupa, syarat ini harus kamu bawa kemana pun kamu pergi sampai calon kamu bertekuk lutut kepadamu. Saya terima nikahnya Mita binti Dani dengan mas kawin tersebut dibayar tunai. Gimana para saksi sah? Alhamdulillahirabbil alamin. Kalian sekarang sudah sah menjadi suami istri. Sayang. 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 Ada buka. Ih, Mas Rudi ngapain sini? Apa-apaan lu? Jadi lu diam-diam nyuruh suami gue masuk ke kamar lo? Hah? Lu jahat. Lu jahat! Kakak dengerin aku dulu, Kak. Aku nggak ada ngapa-ngapain sama dia di dalam, Kak. Lu gak usah bohong sama gue, pelakor. Aku juga nggak tahu kenapa Mas Dori bisa masuk ke dalam kamar aku, Kak. Sekarang usah dijelasin. Jelasin sama Kakak. Sayang, kamu dengerin aku dulu ya. Kamu jangan salah paham. Aku juga nggak tahu kenapa aku bisa ada di sini. Tapi yang jelas, aku memang punya penyakit sleepwalking. Stop, Mas. Jangan pernah kamu nutupi kesalahan kamu ya. Karena apa yang udah aku lihat itu adalah bukti. Ada apa sih, Mita? Malam-malam kok ribut-ribut? Ini mah, anak yang pernah nyuri uang mamah dulu, sekarang dia mau nyuri suami aku. Mama tahu apa yang dia lakuin? Dia nyuruh Dodi masuk ke kamar dia. Astagfirullahaladzim. Mama tolong percaya sama aku sekali ini aja. Aku nggak ngapa-ngapain di situ. Aku juga nggak tahu kenapa Mas Dodi bisa masuk kamar aku. Please percaya aku ya. Sekarang kamu pergi dari rumah ini. Dan jangan pernah kamu menginjak rumah ini lagi. Sekarang kamu pergi dari sini. Dan jangan pernah kamu menginjak rumah ini lagi. Kakak dengerin aku dulu. Aku nggak ada ngapa-ngapain sama dia di dalam, Kak. Lu nggak usah bohong sama gue, pelakor. Yang menjamin kita masuk surga itu bukan diri kita, Mbak Ina. Aku sayang sama Mama. Kamu harus minta maaf. Pulang dari sini sujud sama ibu ya. Mumpung ibu masih hidup ya. Ya nak, Ana minta maaf ya. Ana dulu sempat dendam sama Mama. Karena Mama sempat memperlakukan Ana tidak selayaknya anak. Tapi sekarang Ana nyesel banget. Perbuatan Ana bikin Ana makin susah, Ma. Ana, sekarang Ana datang ke Mama. Ana sujud ke Mama, Ana minta maaf sama Mama. Maafin Ana ya, Mama. Maafin Ana. Ya, Nak. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Sayang, kayak kakak kamu datang. Iya, Pak.
Tolong maafkan kakak kamu. Iya, bentar ya, Ma. Waalaikumsalam. Hana. Hana. Kakak mau ngomong sama kamu. Sebenarnya kakak kesini, kakak mau minta maaf sama kamu, Hana. Kakak sadar kalau selama ini kakak udah salah besar sama kamu. Sekarang kakak baru sadar, ternyata bener ya. Mau gimana kita tetap keluarga yang selalu nolongin. Iya, Kak. Aku udah maafin kakak kok. Ya sayang, makasih ya. Ayo, Ma. Bisa. Pelan-pelan. Selama aku menyayangi Mama, Allah pasti menyayangi aku. Tapi selama aku memusuhi Mama, lepaslah pertolongan Allah padaku. Hidupku menderita karena tak kunjung mendapatkan jodoh. Tapi sekarang aku sadar bahwa keberkahan hidup itu datangnya dari orang tua. Terutama Mama.